Kita lanjut bahas spoiler BTT episode 202. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suara angin pun terdengar di langit yang biru dan tiba-tiba saja puluhan sosok hitam ini telah muncul dari kejauhan. Seorang tetua kemudian mengatakan, "Kepala Pavilion Junior, area di depan kita merupakan wilayah dari aliansi Yan dan berdasarkan kecepatan kita saat ini seharusnya bisa mencapai aliran langit kuning misterius pada malam hari." Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya. Kemudian tatapan mata Xiaoyan melihat pada kelompoknya saat ini sambil tersenyum. Barisan yang dia bawa mungkin tidak terlalu kuat di dataran tengah, namun di wilayah barat laut dari benua Doki, bahkan ketika mereka menghentakkan kakinya akan membuat seluruh tempat ini menjadi bergetar. Pria tua itu pun kembali mengatakan, menurut berita terbaru, jika ditambahkan dengan para ahli dari sekte singa yang mendalam, aula jiwa, dan juga beberapa orang lain yang telah dipaksa bergabung, mereka memiliki sekitar 30 atau lebih individu yang telah mencapai kelas Douzun. Di sisi lain, aliansi Yan hanya memiliki paling banyak 10 orang dan jumlah seperti ini benar-benar tidak seimbang. Mendengar informasi seperti itu, Xiaoyan pun raut wajahnya telah berubah menjadi cukup serius. Lalu dia mengatakan, sebenarnya pihak musuh juga memiliki 30 orang di tahap Douzun. Meskipun kualitas para ahli di wilayah barat laut ini tidak bisa dibandingkan dengan dataran tengah, namun mereka juga tidak boleh diremehkan. Bagaimanapun juga, benua Doki ini sangatlah luas dan aula jiwa secara alami bisa menemukan para ahli untuk membantu mereka dengan menggunakan beberapa taktik. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak terkejut bahwa sekte singa yang mendalam juga akan memiliki banyak ahli yang bergabung dengan mereka. Di sisi lain, aliansi Yan milik Xiaoyan saat ini, orang yang terkuat hanyalah Cailin, yang saat ini kemungkinan kekuatannya juga telah menembus ke tahap Douzun. Bagaimanapun juga, Cailin merupakan orang yang memiliki garis keturunan dari piton 7 warna penelan surga, dan dia juga memiliki bakat yang luar biasa. Namun, yang membuat Xiaoyan cukup terkejut adalah ketika dia mengetahui bahwa saat ini aliansi Yan memiliki 10 orang yang berada di tahap Douzun. Kekuatan semacam ini bisa dianggap sebagai faksi tingkat atas, bahkan di dataran tengah. Xiaoyan hanya bisa membayangkan betapa cepat dan juga ganasnya aliansi Yan yang dia bentuk saat itu telah berkembang selama bertahun-tahun ini. Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia bertanya pada tetua yang ada di belakangnya, berapa banyak ahli di kelas Douzun bintang 6 atau lebih yang dimiliki oleh sekte singa yang mendalam. Tetua itu pun kali ini mengatakan, sekte singa yang mendalam seharusnya memiliki 8 orang yang berada di atas bintang 6 Douzun, dan 4 di antara mereka telah mencapai bintang 8 dari level Douzun. Namun, kita tidak tahu apakah aula jiwa secara diam-diam telah kembali mengirimkan orang yang lebih kuat. Xiaoyan sambil menganggukkan kepalanya, dia pun berkata, "Terima kasih banyak Tetua Xia." Tetua itu pun hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, "Kepala Pavilion Junior, kau terlalu sopan." Xiaoyan kemudian menghela napas dalam-dalam. Segera setelah itu dia melambaikan tangannya sambil mengatakan, "Baiklah, mari kita pergi, dan kita kali ini akan meningkatkan kecepatan untuk mencoba sampai di aliran langit kuning misterius sebelum malam hari." Setelah mengatakan hal tersebut, kelompok dari Xiaoyan pun akhirnya pergi meninggalkan tempat ini. Cerita kemudian berpindah ke aliran langit kuning misterius yang saat ini awan hitam telah berada di atasnya serta mengeluarkan suara gemuruh yang bergema di tempat ini. Kabut hitam juga secara bertahap telah menyebar di luar dari benteng kuning misterius. Segera setelah itu mengungkapkan sosok-sosok yang tidak terhitung jumlahnya tersembunyi di dalam kabut hitam ini. Lautan manusia yang tidak berujung. Mereka meneriakkan suara pertempuran yang sangat memekakkan telinga. Bahkan pegunungan yang ada di sekitar juga telah mulai bergetar karena teriakan dari pertempuran ini. Prajurit yang tidak terhitung jumlahnya dari aliansi Yan, mereka telah berdiri di dinding benteng kuning yang menjulang tinggi dan menyaksikan lautan orang dengan ekspresi raut wajah yang cukup muram. Aliansi Yan mungkin selama ini telah bertemu dengan banyak musuh, tapi tidak pernah sekalipun mereka ditekan sampai titik seperti ini yang benar-benar membuat mereka hanya bisa bertahan di dalam ketakutan. Semua orang yang ada di benteng ini pun menarik nafas dengan panjang. Tatapan mata mereka pada akhirnya melihat pada sosok cantik yang berdiri menggunakan armor besi berwarna merah, dan dia
merupakan Ratu Medusa yang selama ini telah menjadi pemimpin dari aliansi Yan dan telah menciptakan aliansi ini menjadi salah satu dari faksi terkuat di sudut barat laut dari benua Doki ini. Ratu Medusa kemudian mengatakan, apakah pada akhirnya mereka akan melakukan penyerangan? Xiao Ding yang duduk di kursi rodanya melihat pada orang-orang yang berada di dalam kabut hitam. Kemudian dia mengatakan, Cailin, kau harus mengamankan Xiao Xiao terlebih dahulu dan segera pergi dari tempat ini. Jika kita semuanya gagal memblokir mereka. Xiao Li yang ada di sampingnya juga telah mengungkapkan ekspresi wajah yang cukup serius. Lalu dia berkata, benar, Xiao Xiao adalah anak dari Xiao Yan yang merupakan adik ketiga kita dan tidak boleh ada sesuatu yang terjadi padanya. Cailin atau Ratu Medusa hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ucapan dari kedua kakak Xiao Yan. Tatapan matanya kemudian melihat pada gadis kecil yang ada di sampingnya yang tidak lain merupakan Xiao Xiao, anak dari Xiao Yan. Usianya saat ini sekitar 4 atau 5 tahun. Dia terlihat cukup cantik dan juga imut. Ada simbol ular yang memiliki 7 warna di antara kedua alisnya. Sejak kecil, Xiao Xiao ini sudah memiliki pesona yang tidak kalah dengan ibunya. Cailin tiba-tiba saja berlutut, kemudian memeluk putri kecilnya, dan Xiao Xiao tampak menyadari suasana yang benar-benar tidak tepat. Tangannya segera memeluk leher dari ibunya, dan kemudian Xiao Xiao mengatakan, Ibu, kita tidak perlu takut. Paman pertama mengatakan bahwa ayah akan segera kembali. Mendengar ucapan dari putrinya membuat Cailin melihat raut wajah dari Xiao Xiao. Lalu dirinya mengatakan, apakah ayahmu akan benar-benar kembali ke tempat ini? Xiao Yixian yang ada di samping mereka pun segera menganggukkan kepalanya sambil berkata, dia seharusnya hanya membutuhkan waktu sekitar 6 bulan di dalam makam surgawi. Dan jika aku tidak salah melakukan perhitungan, seharusnya Xiao Yan saat ini sudah meninggalkan alamku. Yalau, dia pasti memberitahunya tentang masalah di tempat ini. Begitu dia mencapai pavilion bintang jatuh dan mengingat karakter dari Xiao Yan, dirinya pasti akan segera bergegas menuju tempat ini. Mendengar ucapan dari Xiao Yixian membuat Cailin hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia menepuk kepala kecil dari Xiao Xiao di dalam pelukannya. Detik berikutnya, Cailin pun mengatakan, jika benteng ini terjatuh, Xiao Yixian, kau harus membawa pergi Xiao Xiao dari tempat ini. Karena jika tidak dan sesuatu terjadi padanya, maka aku tidak akan pernah memaafkan Xiao Yan, walaupun dia harus bersujud dan memohon padaku, bahkan jika aku telah mati. Mendengar ucapan dari Cailin membuat Xiao Yixian sedikit terkejut, namun dirinya segera menganggukkan kepalanya dan dia jelas menyadari karakter dari Cailin yang selama ini merupakan gadis yang cukup angkuh dan dia akan melakukan apapun tentang apa yang dia katakan. Xiao Ding yang ada di sampingnya hanya bisa menarik nafas dengan lembut yang kemudian mengatakan, Cailin, kau telah melakukan terlalu banyak hal untuk aliansi Yan dan juga klan Xiao selama bertahun-tahun ini. Jika kita berhasil melewati masalah hari ini, aku pasti akan membuat Xiao Yan menikahimu secara resmi di dalam klan Xiao kita. Sementara Xiao Li cukup setuju dengan ucapan dari kakaknya. Dirinya juga langsung menimpali, iya, kakakku benar. Setelah Xiao Yan kembali, maka kita akan menyelesaikan masalah hari ini. Cailin sambil menepuk kepala dari Xiao Xiao, dia pun mengatakan, mari kita selesaikan masalah yang ada di hadapan kita terlebih dahulu sebelum membicarakan tentang hal itu. Sebagai seorang ratu dari suku ular, masih cukup baik-baik saja jika Cailin tidak menikah. Tapi jika dirinya benar-benar memberikan hatinya pada seseorang, maka dia akan menjadi orang yang sangat setia. Dan jika kekasihnya ini meninggal, hatinya pun juga akan mati bersama dengan kekasihnya. Ini merupakan tradisi dari garis keturunan Ratu Medusa di dalam suku ular. Oleh karena itu, Cailin mengerti bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan Xiao Yan seumur hidupnya. Meskipun telah berpisah selama bertahun-tahun, namun sosok dari Xiao Yan tidak pernah menghilang dari dalam pikirannya. Sebaliknya, sosok itu benar-benar terukir dalam diingatan dan juga hati Cailin. Tiba-tiba saja terdengar suara drum dan membuat suasana di tempat ini menjadi bergemuruh. Cailin segera berdiri dan dia melihat banyak sosok bergegas keluar dari dalam kabut hitam. Tubuh mereka semuanya kali ini telah melayang di langit dan menyebarkan aura yang benar-benar kuat untuk menutupi seluruh benteng kuning. Seorang pria parubaya yang membawa pedang besar. Dia terlihat cukup bengis ketika tatapan matanya melihat
pada benteng kuning. Detik berikutnya, pria parubaya ini pun mengatakan, Medusa, apakah kau sudah memikirkan semuanya? Dan kau harus menyerah kepada sekte singa yang mendalam, ataukah kita akan membantai semua orang yang berada di dalam aliansian? Ekspresi dingin pun terlintas di dalam tatapan mata Cailin. Dia hanya bisa menyipitkan matanya ketika mendengar suara yang cukup sombong dari pria parubaya itu, yang kemudian Cailin pun mengatakan, seluruh prajurit dari aliansian tidak takut mati, dan kita semuanya tidak akan pernah menyerah kepada siapapun. Mendengar ucapan dari Cailin, pria parubaya itu pun langsung berhenti tertawa, dan tatapan matanya kali ini telah berubah menjadi cukup serius. Selanjutnya, dia pun mengatakan, Medusa, kau harus dengan jelas menyadari bahwa menolak permintaanku adalah sebuah kebodohan untuk aliansian. Hanya dengan kekuatan yang kau miliki, tidak akan mungkin bisa dibandingkan dengan kekuatan kita. Selama aliansian setuju untuk tunduk pada sekte singa yang mendalam dan menyerahkan semua anggota klan Xiao, maka aku akan menggunakan posisiku sebagai kepala dari sekte singa yang mendalam untuk menjamin bahwa tidak akan ada satu orang pun dari aliansian yang akan terluka. Cailin tetap acuh tidak acuh dengan ucapan dari pria parubaya itu, yang kemudian dia dengan lembut memberikan perintah, aktifkan formasi. Semua orang yang berada di dalam aliansian, mereka hanya bisa berteriak secara serempak, yang kemudian mulai membentuk segel di tangan masing-masing, penghalang energi yang sangat besar secara perlahan menutupi seluruh benteng kuning. Detik berikutnya, Cailin pun kembali memberikan perintah, para pasukan pemanah bersiaplah. Dalam waktu yang cukup singkat, banyak pasukan pemanah yang ada di tempat ini telah menarik busur mereka masing-masing. Melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang dari aliansian hanya membuat pimpinan dari sekte singa yang mendalam mengerutkan keningnya. Namun detik berikutnya, ada suara yang terdengar dari arah belakang orang itu. Sitian, berhentilah mengatakan omong kosong seperti itu. Jika kau menyukai wanita ular itu, maka kita akan menangkapnya dan memberikan padamu. Begitu kita semuanya bisa meruntuhkan benteng ini. Jika anggota klan Xiao pada akhirnya melarikan diri karena ulahmu, maka kau tidak akan pernah mampu memikul tanggung jawab seperti ini. Raut wajah dari pria parubaya yang bernama Sitian dalam sekejap berubah menjadi cukup serius ketika mendengarkan suara itu. Dia menoleh pada tetua berjubah hitam yang telah berdiri di langit, dan banyak tubuh jiwa kali ini telah berputar-putar di sekitarnya, karena sebenarnya orang ini merupakan Tianxun ke-9 yang pernah memimpin para ahli dari aula jiwa untuk memberikan penyerangan pada pavilion bintang jatuh. Sitian hanya bisa tertawa yang kemudian mengatakan, Tianxun ke-9, kau tidak perlu khawatir. Aliansian saat ini hanyalah perkumpulan orang mati. Kekuatan kecil yang mereka miliki tidak layak disebutkan di hadapan kita. Dan bagaimana mungkin bisa akan membiarkan anggota dari klan Xiao melarikan diri dari tempat ini. Tianxun ke-9 hanya melirik pada Sitian sambil mengatakan, kau harus dengan jelas memahami konsekuensi apa yang akan kau dapatkan jika sampai terjadi kecelakaan. Sitian hanya tersenyum ketika mendengarkan ucapan dari Tianxun ke-9. Detik berikutnya, tatapan mata dari Sitian kembali melihat pada Ratu Medusa. Dia lalu berkata, Medusa, kesempatan terakhir yang aku berikan telah kau sia-siakan. Semua pasukan, dengarkan, serang mereka. Banyak tentara dari sekte singa yang mendalam di tempat ini tiba-tiba saja kembali mengeluarkan teriakan yang mengguncang seluruh benteng kuning ini. Hal tersebut membuat ekspresi semua orang di dalam benteng kuning terlihat ketakutan, dan mereka bisa merasakan aura membunuh yang cukup besar tersebar di langit. Seluruh tentara dari sekte singa yang mendalam pun melakukan pergerakan, dan para tentara pemanah dari aliansian juga telah melepaskan anak panah mereka. Tatapan mata Cailin melihat ke arah langit. Ada sekitar 100 orang telah berdiri di udara. Mereka merupakan para ahli doang, dan ini juga unit yang paling menakutkan dari sekte singa yang mendalam. Sitian kemudian kembali memberikan perintah, serang dan hancurkan penghalang energi yang ada di benteng kuning. Para ahli doang dan juga dohuang yang ada di langit pun mulai melakukan pergerakan, dan mereka mulai mengepung benteng kuning dari udara serta melemparkan serangan-serangan doki yang langsung bertabrakan dengan penghalang doki dari benteng kuning ini dari segala arah. Pada akhirnya, ledakan pun terus meletus dari penghalang doki di benteng kuning ini. Melihat hal tersebut, Cailin pun kembali memberikan perintah, para pasukan pemanah, ubah target kalian
Sementara semua ahli yang telah berada di tahap doang, kalian harus segera menstabilkan penghalang energi yang ada di tempat ini. Mendengar ucapan dari Cailin, para pasukan pemanah pun mengarahkan target mereka ke arah langit. Sementara banyak para ahli di tahap doang dari aliansi yang ini, mereka juga telah langsung menyebar untuk mempertahankan perlindungan Doki dari Benteng Kuning. Pada akhirnya, banyak anak panah pun diluncurkan dan mengenai orang-orang dari sekte langit yang mendalam yang berusaha menghancurkan perlindungan Doki dari tempat ini. Satu persatu dari mereka akhirnya terjatuh dari langit. Sitian yang bisa melihat penghalang Doki terus memberikan riak di langit. Dia hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, mereka semua yang berada di dalam benteng kuning seharusnya sudah kelelahan. Detik berikutnya, Sitian pun mengangkat tangannya dan kabut hitam yang ada di belakang secara perlahan-lahan langsung terkoyak. Hampir 100 sosok kini telah berjalan ke arah depan. Ada 30 individu dengan aura yang cukup kuat tiba-tiba saja muncul yang membuat seluruh area ini menjadi bergetar. Cailin dan juga yang lainnya yang berada di benteng kuning, raut wajah mereka telah berubah menjadi cukup jelek ketika melihat kemunculan dari 30 orang di sekte singa yang mendalam. Orang-orang ini yang akan menentukan pemenang dari pertempuran hari ini. Ketika ratusan sosok itu berjalan di udara, banyak anak panah yang akan mengenai tubuh mereka pada akhirnya meledak. Detik berikutnya, ratusan sosok itu pun berhenti dan mereka mengeluarkan suara teriakan secara bersama-sama. Gelombang Doki yang cukup agung mulai menyebar dari dalam tubuh mereka yang kemudian berkumpul di langit. Hal ini dalam sekejap membentuk binatang energi yang cukup besar. Segera setelah itu, binatang energi besar ini pun segera melesat yang kemudian menabrak penghalang Doki dari benteng kuning dan membuat benteng kuning langsung bergetar dengan hebat. Meskipun penghalang energi yang ada di tempat ini tidak mudah dihancurkan, namun binatang energi itu juga tidak menyerah. Dia terus membenturkan kepalanya untuk memberikan tabrakan yang hebat pada pelindung energi dari benteng kuning ini. Banyak orang yang berada di dalam benteng kuning ketika melihat serangan secara bertubi-tubi, raut wajah mereka telah berubah menjadi cukup pucat. Seluruh tempat ini telah berubah menjadi sangat menegangkan dan pada akhirnya pelindung energi itu pun hancur setelah tidak mampu menahan kekuatan dari binatang energi. Melihat hal tersebut, Cailin hanya bisa mengepalkan tinjunya yang kemudian dia mengatakan, semuanya, wilayah barat laut ini mungkin memang besar, tapi kita tidak lagi memiliki jalan untuk kabur. Karena di belakang kita adalah kerajaan dan juga tanah air. Jika di dalam hati kalian masing-masing masih memiliki api yang berkobar, ambil senjatamu dan mulai pertarungan sampai titik darah penghabisan. Banyak orang menggenggam senjata mereka masing-masing sambil berteriak, berjuang sampai mati. Sementara Sitian kali ini telah tersenyum dengan puas melihat bahwa pelindung energi dari benteng kuning telah dihancurkan. Dia kemudian melambaikan tangannya sambil mengatakan, serbu. Teriakan dari Sitian itu membuat banyak para ahli dari sekte singa yang mendalam memberikan serbuan pada benteng kuning. Cailin juga tiba-tiba meraih pedang panjang yang ada di pinggangnya dan dia juga langsung mengeluarkan Doki yang perkasa dari dalam tubuhnya. Dia mengayunkan pedang itu dan cahaya pedang setinggi 1000 kaki telah diluncurkan untuk membelah para ahli Dohuang dari sekte singa yang mendalam menjadi 2 bagian. Banyak sosok yang berada di dalam benteng kuning ini, mereka juga langsung bangkit yang kemudian meluncur untuk melakukan pertarungan. Tatapan mata cantik dari Cailin melihat pada Xiao Yuxian yang ada di sampingnya. Dengan lembut, dia memberikan perintah, Xiao Yuxian, aku menyerahkan Xiao Xiao padamu. Jaga dia baik-baik. Xiao Yuxian hanya bisa menghela nafas yang panjang sambil menganggukkan kepalanya. Sementara Xiao Xiao, tatapan matanya kali ini terlihat cukup sedih. Dia memandang ibunya yang kemudian memeluk kaki dari Cailin sambil mengatakan, Mami, jangan. Sementara Cailin hanya menepuk lembut kepala dari Xiao Xiao. Dia juga berkata, jadilah penurut dan jangan takut pada apapun. Ibu akan pergi dan sebentar lagi akan kembali untuk mencarimu. Tangan dari Cailin segera mengangkat tubuh dari Xiao Xiao yang kemudian diberikan pada Xiao Yuxian
Segera setelah itu, Cailin pun berbalik dan dia melesat ke depan untuk melakukan peperangan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tubuh dari Cailin telah berada di depan dari Sitian. Dia lalu mengatakan, "Sitian, apakah kau berani melangkah maju dan melakukan pertarungan dengan ratu ini?" Mendengar ucapan dari Cailin membuat Sitian tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu dia menjawabnya, "Bagaimana bisa aku menolak ajakan dari wanita cantik sepertimu? Makhluk yang mempesona seperti dirimu adalah sesuatu yang sangat langka, dan kau benar-benar terlalu bagus untuk bocah kecil yang bernama Xiaoyan. Begitu aku bisa merebut dirimu, maka kau akan menjadi milikku selamanya." Cailin tidak peduli dengan ucapan dari Sitian. Dia pun mulai melonjakkan doki dari dalam tubuhnya dan memulai pertempuran ini. Melihat bahwa Cailin telah melakukan pergerakan, ekspresi raut wajah Sitian telah berubah menjadi cukup serius. Dia tahu bahwa Cailin tidak lebih lemah daripada dirinya. Maka dari itu, Sitian benar-benar tidak ingin meremehkan orang ini. Meskipun dia seorang wanita, dengan pedang besarnya, Sitian pun mulai memblokir setiap serangan yang diluncurkan oleh Cailin. Pada akhirnya, pertempuran di depan benteng kuning benar-benar telah meletus dengan cara yang cukup intens. Tianshun ke-9 yang masih berdiri di langit di luar medan pertempuran yang kacau ini, tatapan matanya acuh tidak acuh ketika menyaksikan pertempuran yang terus meletus. Dia sedikit tersenyum, dan di dalam matanya, semua orang yang mati akan langsung berubah menjadi tubuh jiwa. Segera setelah itu, Tianshun ke-9 akan menangkap para tubuh jiwa, sehingga mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri lagi dari tempat ini. Tianshun ke-9 hanya bisa tertawa sambil mengatakan, "Bertarunglah kalian satu sama lain. Semakin banyak yang mati, maka semakin bagus." Sambil memeluk tubuh dari Xiao Xiao, Xiao Yixian saat ini mengeluarkan doki racun dari dalam tubuhnya dan memberikan serangan pada para ahli dari sekte singa yang mendalam. Melihat suasana yang ada di tempat ini telah berubah menjadi benar-benar kacau, Xiao Yixian pun tidak ingin bahwa Xiao Xiao lepas dari pelukannya yang kemudian dilukai oleh orang-orang dari sekte singa yang mendalam. Tiba-tiba saja dari arah samping terdengar suara teriakan, "Kakak Xiao Yixian, kau harus segera membawa pergi Xiao Xiao dari tempat ini, karena kemungkinan tempat ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi." Xiao Yixian melihat pada siapa yang telah berbicara, yang ternyata itu merupakan Xinglin. Pada saat ini, Xinglin juga telah memanggil semua ahli yang telah dia kendalikan dengan kekuatan mata gioknya, dan dia juga telah melakukan pertempuran yang cukup intens. Baru saja Xinglin berteriak pada Xiao Yixian, tiba-tiba saja ada para ahli dari sekte singa yang mendalam telah muncul. Mereka tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, "Kau sebenarnya berpikir untuk pergi? Bagaimana bisa dengan mudah dilakukan?" Tatapan mata Xiao Yixian melihat pada siapa yang telah berbicara, yang kemudian dia pun berkata, "Seorang elit Daosun." Tubuh dari Xinglin tiba-tiba saja bergerak dan menyerbu orang ini bersama dengan para ahli yang telah dia kendalikan. Hal itu dilakukan oleh Xinglin sambil mengatakan, "Hanya beberapa Daosun di bawah bintang 3 namun berani bertindak lancang di tempat ini." Tuan Yao Tianhuo tiba-tiba saja muncul di samping dari Xiao Yixian, yang kemudian dia mengatakan, "Xiao Yixian, cepatlah pergi dari tempat ini dan bawa Xiao Xiao bersamamu." Tatapan mata dari Tuan Yao melihat pada kelompok besar yang berada di tahap Daosun dari sekte singa yang mendalam, dan kali ini mereka telah mulai bergabung di dalam pertempuran. Dengan kekuatan dari orang-orang ini, pertahanan biasa dari aliansi Yan tidak akan berguna. Tuan Yao tiba-tiba saja melambaikan lengan bajunya, dan beberapa sosok dari aliansi Yan yang berada di tahap Daosun, mereka mulai turun dari dinding. Meskipun jumlah mereka masih kalah jika dibandingkan dengan sekte singa yang mendalam, namun mereka perlu terjun di dalam pertempuran besar. Pada akhirnya, Tuan Yao Tianhuo dan juga beberapa elit Daosun dari aliansi Yan ini benar-benar terlibat di dalam pertempuran besar. Tatapan mata dari Xiao Yixian terlihat cukup bersedih ketika dia melihat pemandangan seperti ini. Sambil memeluk Xiao Xiao, dia pun mengatakan, "Gadis kecil, kau mungkin memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat, dan ini pertama kalinya aku melihat seseorang memiliki kekuatan spiritual pada usia yang benar-benar muda." Setelah mengatakan hal seperti ini, tubuh dari Xiao Yixian pun mulai bergerak mundur untuk membawa kabur Xiao Xiao dari tempat ini. Namun tiba-tiba saja seorang lelaki tua kini telah bergegas keluar dari dalam kabut hitam untuk melakukan pengejaran terhadap Xiao Yixian. Tangannya dengan kejam diulurkan untuk merebut Xiao Xiao dari pelukan Xiao Yixian.
Melihat hal seperti ini, Xiao Yixian pun tampak marah. Lalu dia berteriak, "Dasar orang tua jabingan!" Xiao Yixian melambaikan tangannya dan pilar dokir racun yang cukup mematikan pun kali ini berhantaman dengan rantai hitam yang dikeluarkan oleh orang tua itu. Melihat bahwa dirinya telah kalah di dalam adu kekuatan, orang tua berjubah hitam ini pada akhirnya kabur. Sementara Xiao Yixian segera berteriak, "Mau kabur kemana kau orang tua?" Baru saja Xiao Yixian akan melakukan pengejaran, sosok hitam yang lainnya pun tiba-tiba saja muncul dan mereka mengeluarkan serangan telapak tangan yang dengan kejam akan menghantam Xiao Yixian. Lelaki tua berjubah hitam yang tadinya kabur kali ini telah kembali untuk mengepung Xiao Yixian. Melihat bahwa dirinya telah terkepung oleh dua orang yang memiliki kekuatan di bintang 6 dosun, Xiao Yixian hanya melirik Xiao Li yang jaraknya cukup dekat. Dia kemudian melemparkan Xiao Xiao yang ada di pelukannya pada Xiao Li sambil berteriak, "Xiao Li, tangkap dia!" Setelah melakukan hal seperti ini, Xiao Yixian pun mengeluarkan doki beracun dari dalam tubuhnya dan dia benar-benar menahan serangan gabungan dari dua orang dosun yang memiliki kekuatan di bintang 6. Sementara Xiao Li buru-buru menghilang untuk menangkap tubuh dari Xiao Xiao. Baru saja tangan dari Xiao Li akan meraih tubuh Xiao Xiao, tiba-tiba saja muncul sosok berjubah hitam lainnya yang langsung mengeluarkan serangan dan menghantam dada Xiao Li. Hal ini membuat tubuh dari Xiao Li terlempar sambil memuntahkan darah segar. Tatapan mata Xiao Li dipenuhi dengan kemarahan. Lalu dia mengatakan, "Jabingan." Dia melihat bahwa orang berjubah hitam ini berniat untuk menangkap Xiao Xiao. Orang tua kurus yang baru saja memberikan serangan pada Xiao Li hanya bisa tertawa dengan cara yang cukup aneh. Tubuhnya pun kemudian berbalik dan menangkap Xiao Xiao yang ada di udara. Cailin yang pada saat ini sedang melakukan pertarungan melawan Sitian, raut wajahnya telah berubah menjadi cukup pucat ketika dia melihat apa yang telah terjadi pada Xiao Xiao. Detik berikutnya, orang tua kurus itu pun segera berteriak, "Ratu Medusa, cepatlah menyerah. Jika tidak, maka kau jangan salahkan diriku jika bertindak dengan kejam." Baru saja orang tua kurus berjubah hitam mengatakan hal tersebut, tiba-tiba saja lehernya kali ini telah dicengkeram oleh seseorang yang tanpa ampun. Orang yang baru saja muncul ini pun mematahkan leher dari orang tua kurus berjubah hitam, dan detik berikutnya secara acak orang ini pun membuang mayat dari orang tua kurus itu. Tangannya segera meraih gadis kecil yang merupakan Xiao Xiao. Kemudian orang ini tersenyum dengan lembut karena sebenarnya orang yang baru saja muncul adalah Xiao Yan. Tatapan mata dari Xiao Yan melihat pada Cailin. Kemudian dia mengatakan, "Maaf, aku telah datang terlambat." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya dengan kemunculan Xiao Yan di tempat ini? Apakah dia akan benar-benar membantai semua orang dari sekte singa yang mendalam? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop.